Selamat berjumpa kembali bersama saya, Suster Claudia. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu sehat ya. Pokoknya jaga kesehatan, makan, minum yang cukup, dan juga istirahat yang cukup, dan tetap bahagia. Anak-anak, kita sekarang ini sudah memasuki bulan apa ya? Bulan Oktober. Nah, setiap bulan Oktober, di awal bulan Oktober biasanya anak-anak diajak untuk merayakan pesta Santo Fransiskus Assisi. Seperti kemarin, Bapak Ibu guru, karyawan dari KB, TK, SD, SMP, dan SMK masih didirikan satu komplek perayaan Ekaristi bersama. Siapa kemarin yang ikut? Ayo, tentu semua ikut ya. Nah, anak-anak, Suster dalam awal bulan ini, tepatnya tanggal 4 Oktober, merayakan pesta pelindung, yaitu Bapak Santo Fransiskus Assisi. Siapa yang sudah mengenal Santo Fransiskus Assisi? Pasti sudah pernah ya, karena sudah belajar ke Marsudirinia. Nah, anak-anak, sebelum Suster bercerita, Suster akan mengajak tepuk Fransiskus. Apakah anak-anak masih ingat? Ya, kita nirukan bersama ya. Bapak, Mama boleh ikut bersama anak-anak. Tepuk Fransiskus, cinta Tuhan, rajin berdoa, sederhana, cinta sesama, teladan kita. Yes, yes, yes. Coba diulangi sekali lagi ya bersama Suster. Tepuk Fransiskus, cinta Tuhan, rajin berdoa, sederhana, cinta sesama, teladan kita. Yes, yes. Tepuk tangan semuanya. Nah, anak-anak, sekarang Suster akan bercerita tentang Fransiskus Assisi dari lahir sampai wafat. Tetapi tidak sekaligus ya, nanti panjang sekali. Jadi nanti akan bercerita dari lahir sampai Fransiskus menjalankan tugasnya perutusan dari Tuhan. Nah, berikutnya nanti akan dilanjutkan lagi. Coba anak-anak sekarang lihat, di sini ada gambar siapa? Ibunda Fransiskus yang sedang menggendong anaknya yang bernama Fransiskus Assisi. Ibunda Fransiskus menginginkan agar anak pertamanya lahir di sebuah kandang. Nah, demikianlah Fransiskus memulai hidupnya dengan berada di antara binatang-binatang jinak, seperti halnya bayi Yesus waktu lahir di kandang. Nah, anak-anak coba sekarang lihat lagi. Ini Fransiskus sudah menjadi anak yang agak besar. Ini sedang duduk bersama Ibu Donapika. Nah, Ibu Donapika mengajarkan kepada Fransiskus Assisi agar taat kepada Tuhan. Ia juga menceritakan kepadanya tentang kisah-kisah kepahlawanan, sehingga membangkitkan semangat Fransiskus Assisi dan menumbuhkan benih-benih kebaikan yang ada di dalam hati Fransiskus Assisi. Nah, sekarang coba lihat, ini Fransiskus Assisi ada di mana ya? Yaitu di sebuah toko kain milik ayahnya. Nah, pada saat berada di toko, ada seorang pengemis yang datang meminta sesuatu kepada Fransiskus. Tetapi Fransiskus tidak mendengarkan. Fransiskus mengabaikan. Lalu akhirnya pengemis itu pergi. Tetapi Fransiskus bagaimana? Hatinya menjadi kecewa, menyesal. Lalu Fransiskus keluar. Lihat, Fransiskus inguk-inguk melihat pengemisnya. Lalu segera mengejar pengemis itu dan memberi banyak hadiah. Nah, mulai saat itu Fransiskus berjanji tidak akan menolak lagi jika ada orang-orang yang meminta datang kepadanya. Nah, saat ini coba dilihat, Fransiskus bersama siapa ya ini ya? Ternyata bersama siapa? Teman-temannya. Fransiskus adalah anak orang yang kaya. Dia suka menghabiskan uang untuk berfoya-foya, untuk makan-makan bersama teman-temannya.
Ayahnya pun bangga punya anak yang banyak teman. Ayahnya siapa namanya anak? Siapa yang tahu? Yaitu Pietro Bernardone. Fransiskus Assisi menjadi kebanggaan ayahnya karena satu-satunya anak yang laki-laki dan hebat, punya teman yang banyak. Nah, sekarang coba dilihat Fransiskus berada di mana ini? Fransiskus melihat alam yang dulu sangat indah. Pemandangan, pegunungan, pepohonan sangat indah, segar, tetapi saat ini menjadi kering dan gersam serta panas sekali. Nah, Fransiskus mendengar bahwa di kota Assisi bagian selatan terjadi perang saudara. Fransiskus Assisi ingin sekali mengikuti perang agar menjadi seorang pahlawan yang terkenal dan juga membawa nama baik kota Assisi. Lihat anak-anak, tadi ada apa? Kereta, ya, terus ada alat yang dibawa untuk berperang. Nah, anak-anak, ketika itu Fransiskus beristirahat di Spoleto. Nah, pada malam hari Fransiskus mendengar suara. Fransiskus diingatkan agar jangan menuruti keinginannya sendiri. Akhirnya Fransiskus kembali ke kota Assisi. Nah, sekarang lihat, ini Fransiskus bersama teman-temannya juga. Nah, Fransiskus kembali ke Assisi dan berkumpul bersama teman-temannya, lalu kembali merayakan pesta bersama teman-temannya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika merayakan pesta bersama teman-temannya, Fransiskus menyendiri. Kelihatan pikirannya kosong. Lalu teman-temannya memanggil, dia tidak mendengarnya. Karena itu, dia sedang berpikir tentang apa? Mempelainya yang dinanti-nantikan, yaitu Tuan Putri Kemiskinan. Nah, anak-anak, ini Fransiskus setelah kembali ke Assisi, Fransiskus memutuskan untuk meninggalkan segalanya demi Tuhan. Dan langkah pertama adalah melakukan peziarah ke Roma. Di sana Fransiskus berdoa, memohon perlindungan dari para rasul dan juga Santo Petrus. Di atas makamnya dengan penuh kerelaan, Fransiskus mempersembahkan emas yang dibawanya. Nah, anak-anak yang terkasih, lihat coba, ini Fransiskus berada di mana? Ada di Basilika. Fransiskus di sana bertemu dengan seorang pengemis, dan dia ingin merasakan bagaimana toh menjadi pengemis itu. Maka Fransiskus tukar baju. Bajunya Fransiskus diberikan pengemis, lalu yang bajunya pengemis dipakai oleh Fransiskus. Lalu Fransiskus di situ duduk untuk meminta-minta karena ingin merasakan bagaimana menjadi seorang pengemis itu. Nah, anak-anak, ini Fransiskus bertemu siapa ya? Siapa yang sudah mendengar? Orang yang sakit apa ya? Lihat, itu berjumpa dengan orang kusta. Nah, waktu dulu ketika melihat orang kusta, Fransiskus itu merasa jijik, tidak mau mendekat. Nah, saat ini Fransiskus justru mendekat lalu menciumnya. Bahkan dia memberikan apa yang dia miliki kepada penderita kusta itu, lalu merangkul. Nah, itu perubahan yang ada di dalam diri Santo Fransiskus Assisi. Nah, anak-anak, coba siapa yang masih ingat di depan Fransiskus Assisi yang sedang berlutut ada salib apa itu? Salib San Damiano. Ketika Fransiskus berdoa di depan salib San Damiano, dia mendengar suara, "Pergilah Fransiskus dan perbaikilah gerejaku yang sedang roboh ini." Fransiskus mengartikan bahwa gereja yang sedang roboh itu gereja San Damiano.
lalu segera berpikir gimana ya caranya untuk mematuhi perintah itu, untuk melaksanakan apa yang didengar oleh Fransiskus. Maka setelah itu Fransiskus menjual gulungan kain yang mahal dari toko ayahnya. Fransiskus membawa uang itu, hasil penjualannya akan diberikan kepada seorang imam yang ada di sana. Tetapi imam itu tidak mau menerima karena takut nanti ayahnya bisa marah. Lalu Fransiskus karena ditolak pemberiannya, maka uang yang dibawanya itu tadi dilempar di ambang jendela gereja dan membiarkannya di sana. Nah, anak-anak yang terkasih, coba kita lihat Fransiskus Assisi yang mana yang paling besar ya, itu teman-temannya yang ada di Assisi. Waktu Fransiskus kembali ke Assisi, ya, karena ayahnya marah sekali dan dia juga sudah menjauh dari kota selama beberapa hari untuk bersembunyi. Lalu dia pulang karena malu dan tindakannya pengecut itu. Teman-temannya waktu itu melihat dengan pakaian yang compang-camping, mengira bahwa Fransiskus itu gila, maka dilempari oleh anak-anak kecil dengan batu. Nah, anak-anak yang terkasih, ini bahwa Fransiskus Assisi ya berada bersama Bapak Uskup. Nah, waktu itu Bapak Bernardone, ayah dari Fransiskus, marah atas kelakuan anaknya. Ia menyeretnya dan menghadap kepada uskup dan di sana diadili. Lalu Bapak Uskup pun juga mengatakan, jika kamu masih memiliki uang yang menjadi milik ayahmu, kembalikan kepada ayahmu. Lalu Fransiskus menjawab apa? Semua yang aku miliki akan aku kembalikan. Lalu bajunya semua dilepas, dilempar, diberikan kepada ayahnya. Sekarang saya dapat mengucapkan Bapa kami yang ada di surga. Jadi semua sudah dilepaskan. Fransiskus sekarang bapaknya adalah Bapa kami yang ada di surga. Nah, anak-anak, lihat ini. Fransiskus Assisi dalam perjalanan menuju ke Gubbio. Nah, Fransiskus meninggalkan kota Assisi dengan berpakaian mantel. Mantelnya mantel pengemis, sebagai satu-satunya pakaian yang dimiliki. Namun Fransiskus merasa gembira, merasa bahagia, karena ia sungguh-sungguh bisa merasakan kemiskinan. Di perjalanan, dia berjumpa dengan para perampok yang memperlakukan Fransiskus dengan kasar. Dilemparkan ke salju, lalu Fransiskus tidak membalas. Fransiskus bersyukur boleh menderita seperti Kristus sendiri. Lalu Fransiskus melanjutkan perjalanannya dengan bernyanyi gembira. Nah, anak-anak, sekarang ini Fransiskus berada di biara. Nah, Fransiskus ingin menjadi pelayan Tuhan dan ingin menjalani hidup yang miskin agar dirinya berguna. Dan kemudian dia pergi ke Gubbio, dan di sana ada seorang teman yang memberi jubah pertapa. Nah, anak-anak yang terkasih, coba lihat Fransiskus sedang bersama siapa ini? Bersama penderita kusta. Di Gubbio, Fransiskus menghabiskan waktunya di rumah sakit, melayani orang yang sakit, khususnya yang menderita kusta. Nah, terhadap penderita kusta, inilah Fransiskus yang dulu merasa jijik, lalu ingin menghindar, tetapi kini sekarang sangat mencintainya, melayani dengan penuh sayang, dengan penuh kelembutan hati kepada mereka. Nah, anak-anak, coba sekarang lihat ini gambar siapa Fransiskus berada di mana? Di gereja San Damiano, yang tadi mendengar suara disuruh memperbaiki. Nah, Fransiskus tidak lupa
atas apa yang dikatakan waktu berdoa di depan salib San Damiano untuk memperbaiki gereja yang sudah rusak. Setelah kembali ke Assisi, ia mengumpulkan batu-batu, lalu diangkutnya sendiri ke San Damiano, dan di situ bersiap-siap untuk memperbaiki gereja yang sudah tua, dan dibantu oleh beberapa orang yang baik hati yang kebetulan lewat di situ. Nah, anak-anak, coba sekarang lihat Fransiskus membawa apa ya itu ya? Membawa makanan. Nah, Fransiskus meminta kepada Imam San Damiano yang baik hati, yang selama ini selalu menyediakan makanan agar tidak perlu lagi repot memberinya makan. Ia pun keluar dan mengemis dari pintu ke pintu. Nah, ketika ia bisa mengatasi rasa jijiknya, ia pun memakan makanan dari sisa-sisa itu. Dan dia sungguh merasakan sisa makanan itu menjadi makanan yang lezat dan bahkan merasa belum pernah dirasakannya selama ini. Nah, anak-anak yang terkasih, coba lihat sekarang Fransiskus berada di mana ini? Di kota Assisi. Fransiskus mulai berkhotbah, dan ini adalah khotbah yang pertama kali. Ketika Fransiskus berkhotbah, banyak orang yang mendengarkannya karena ingin tahu. Banyak pula yang tersentuh hatinya oleh kata-kata Fransiskus Assisi, dan mereka bertobat, memperbaiki hidupnya yang dulu tidak baik menjadi baik. Nah, anak-anak yang terkasih, lihat sekarang ini Fransiskus berada di rumah siapa ya? Di rumah Bernardus. Coba dilihat itu di balik korden ada yang mengintip ya. Nah, yang mengintip itu Bernardo. Ingin tahu kalau Fransiskus berdoa itu seperti apa toh? Ternyata betul Fransiskus kalau berdoa kusuk ya, sepanjang malam berdoa, dan akhirnya Bernardus yakin bahwa Fransiskus benar-benar doa dengan tulus dan kesuciannya nampak sekali. Anak-anak yang terkasih, tadi masih ingat lihat gambar yang sebelumnya? Ketika Fransiskus berdoa, ada yang mengintip dari korden tadi, siapa namanya? Bernardus. Nah, setelah mengintip, akhirnya Bernardus menyatakan bahwa ia ingin mengikuti cara hidup Fransiskus. Nah, teman mereka yang lain adalah Petrus, juga ingin bergabung. Lalu mereka bertiga pergi ke gereja Santo Nicholas. Untuk apa anak-anak? Berdoa agar memahami kehendak Tuhan. Sebanyak 3 kali mereka membuka Injil, lalu dijawab bahwa mereka harus merangkul kemiskinan suci. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah mereka menyatakan ingin mengikuti jejak Santo Fransiskus Assisi, Bernardus ini kan juga anak orang kaya. Coba lihat gambarnya. Bernardus juga menjual semua harta miliknya, dan dengan dibantu oleh Fransiskus Assisi memberikan semua yang dimiliki kepada orang-orang miskin yang ada di Assisi. Nah, anak-anak yang terkasih, coba lihat sekarang Fransiskus ya menerima siapa ini? Menerima Egidius. Nah, Egidius juga tertarik, juga tersentuh hatinya untuk mengikuti jejak Santo Fransiskus Assisi. Ia mencari Fransiskus dan juga menjumpainya ketika sedang berdoa di hutan. Sambil berlutut di hadapan Fransiskus, Egidius berkata, "Saudara Fransiskus, saya ingin mengikuti engkau demi kasih Allah." Dan ia pun segera diterima dalam kelompok kecil tersebut. Nah, anak-anak yang terkasih, cerita dari suster cukup sekian. Masih panjang ceritanya, tetapi lain waktu akan dilanjutkan. Siapa yang mendengarkan lebih lanjut? Nah, besok suster lanjutkan lagi ya ceritanya. Sekarang kita akan menyanyi bersama. Anak-anak pernah mendengarkan lagu Tak Pernah Ku Tilang Ria? Sudah pernah diajari belum ya? Nah, kalau belum, menirukan suster ya. Coba sainnya ditirukan dulu. Tak pernah ku tilang ria, bernyanyi lagu bahari,
Bagai Fransiskus gembira, menggita Tuhan Murni. Anak-anak yang terkasih, mari kita menyanyi bersama penyanyi Tuhan.